Kalau Pak Jokowi pada akhirnya bersedia untuk memenuhi tuntutan publik sana-sini terkait dengan status ijazah asli beliau, kepada siapa ijazah itu harus ditunjukkan? Siapa yang akan mewakili dari kelompok mereka-mereka yang tidak yakin terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi? Kemudian kalau kita berpikir bahwa ini perlu ditunjukkan di media sosial, ya di televisi, apakah orang juga bisa kemudian selesai atau berhenti di situ ketika melihat kenyataan ijazah Pak Jokowi asli? Atau kemudian sampai pada pengadilan? Apakah kemudian keputusan ya, pengadilan itu akan membuat persoalan ijazah asli Pak Jokowi itu selesai? Terhadap ketiga kemungkinan itu, saya sangat yakin itu tidak akan selesai. Akan muncul hal-hal yang baru. Karena menurut saya pengadilan yang sesungguhnya bukan pada pengadilan yang disebut dengan pengadilan di depan hakim. Tetapi pengadilan yang sesungguhnya itu ada pada pengadilan Universitas Gajah Mada. Ketika seorang pemimpin ya sekelas rektor mengumumkan bahwa ijazah Pak Asli itu sesuai dengan bukti-bukti dokumen-dokumen yang ada, maka sebenarnya itu adalah inkrah dalam pengertian pengadilan. Dan selesailah perbincangan terkait dengan ijazah asli. Kita akan bicara persoalan ini lebih jauh di bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di ruang publik ya, sekolahnya publik bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk mempercakapkan, memperbincangkan sesuatu yang diragukan oleh siapapun yang diperdebatkan di dalam ruang media sosial. Tentu bukan dengan pendekatan yang disebut dengan pendekatan emosional, pendekatan penuh makian, meninggikan suara, bukan lagi bicara tentang meninggikan argumentasi. Don't raise our voice emotion but argument. Baik teman-teman, kita akan lanjut soal ini. Saya sedang baca-baca lagi ya. eh, Hukum pidana. Saya bukan sarjana yang khusus mempelajari tentang bidang hukum, tetapi saya suka mencermati fenomena hukum, realitas hukum, dan bagaimana suatu kasus-kasus diperbincangkan dalam perspektif hukum. Karena itu sebagai masyarakat hukum, stakeholder hukum, maka wajib bagi saya untuk membaca supaya kalaupun salah jangan salah total ya. Begitu ya, jangan sampai 100 triliun atau 100 miliar atau 11 triliun keliru di dalam memahami ilmu, bentangan ilmu, kedalaman sebuah ilmu. Sebelum saya lebih jauh ya, teman-teman untuk bicara ini, perkembangan ibu kota Nusantara kita terus semakin pesat sehingga menepis keraguan bahwa IKN itu adalah kota mati atau kota hantu yang ditumbuhi oleh rumput-rumput liar atau semak-semak belukar ya. Nah, teman-teman yang ingin berinvestasi di sana, saya tawarkan ya dalam kemitraan dengan pengembang properti untuk sebidang tanah 10 kali 20 ya. Ini para YouTuber-YouTuber ya kalau mau berinvestasi di sana, mari kita sama-sama di sana. Ya, ada sebidang tanah 10 kali 20 dekat ibu kota negara, ibu kota Nusantara maksud saya, sekitar 10-12 menit dari sana, persis di pinggir jalan. Teman-teman cek saja informasinya di website kami bukanpartaipolitik.com. Nanti saya sematkan di halaman komentar. Teman-teman bisa kontak di sana dengan 1 juta rupiah saja, teman-teman sudah bisa mengklaim kepemilikan teman-teman sekalian. Baik, kita kembali kepada persoalan tentang apa yang diperdebatkan. Harapannya sekitar tanggal 15-an, katanya 15-an, 16, 17, akan ada gerakan-gerakan yang kemudian akan melaporkan kembali dan ingin membawa kasus ini pada ranah hukum dalam artian pengadilan, ya, pengadilan. Nah, buat saya setelah membaca berbagai macam komentar, ada juga yang sedang meluaskan. Ingin meluaskan adanya intervensi pihak independen dari luar negeri ya dalam skala internasional untuk memeriksa keaslian ijazah Pak Jokowi. Saya tidak ya tahu ya bagaimana kemudian cara kita berpikir ya seolah-olah negara kita ini negara yang sudah distrust, negara yang mengalami disruption ya kehancuran dari sisi trust kepercayaan kita pada lembaga-lembaga sosial kita, lembaga-lembaga negara kita ya termasuk pengadilan dan juga lembaga sosial dalam hal ini adalah lembaga pendidikan sekelas
Universitas Gadjah Mada yang kebetulan juga adalah alma mater tercinta saya yang harus, ikut saya bela dalam hal ini ya. Nah, di titik ini saya mencermati berbagai macam komentar-komentar yang mengatakan bohong lah, yang mengatakan, persoalan, apa namanya, Pak Jokowi katanya, jurusan apa, teknologi perkayuan gitu ya, padahal dia adalah lulusan Fakultas Hukum. Nah, ini mencerminkan bahwa, setelah saya lihat video dari mana sumber itu berasal, ternyata Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa ya jurusan teknologi kayu. Nah, itu sebenarnya beliau menyampaikan sesuatu yang match ya, yang kompatibel, yang cocok, yang sesuai dengan jurusan kehutanan. Karena skripsi yang beliau tulis itu bicara tentang teknologi kayu ya, yaitu kayu lapis ya. Kayu lapis itu kan kayu olahan yang disentuh ya, didekati dengan teknologi, tertentu. Sehingga ketika beliau mengatakan ya jurusannya teknologi kayu, ya jangan kemudian itu dimaknai ya dalam artian bahwa, wah itu nggak sama katakanlah diksinya, frasenya dengan frase jurusan kehutanan ya. Jadi, itu statement lisan ya, bukan dalam konteks ijazah yang tertulis jurusan perkayuan, teknologi kayu, seperti itu ya. Jadi arti itu statement. Bisa saja misalkan saya mengatakan, saya kuliah misalkan di jurusan filsafat, maka ketika orang tanya, "Kuliah apa?" Ya saya bilang, "Jurusan kebenaran," ya begitu ya. Nah, ketika dicek tidak ada itu fakultas kebenaran ya, tapi substansi esensi dari ya makna terdalam ya secara prinsip itu bicara tentang upaya untuk menghadirkan kebenaran ya seperti itu. Kayak kayak seperti itulah, apalagi kalau kemudian kita lihat adanya tuduhan tentang foto ijazah yang tidak boleh lazimnya. Ya saya coba browsing di Google melihat foto-foto ijazah berkacamata, ya ada beberapa juga yang berkacamata. Jadi ya, menurut saya, ini juga sesuatu yang, seperti dalam logika begini ya, dalam konteks metodologi itu, orang punya tingkat kepercayaan seperti ini. Kalau orang bertanya, "Apa warna angsa?" Angsa, semua ya yang disebut dengan pengetahuan alam sadar itu akan mengatakan putih, ya. Sampai suatu hari ketika orang bisa mengatakan bahwa angsa itu bukan putih saja, tetapi ada hitam. Dan setelah dilihat realitasnya barulah orang percaya, ya seperti itu. Jadi, hati-hati dengan pengetahuan alam bawah sadar kita secara umum ya. Bahkan kalau saya tambahkan, apa makanan pokok orang Indonesia? Maka serentak ya katakanlah kebanyakan akan mengatakan nasi. Ya itu soal sebenarnya makanan pokok kita itu adalah gizi, nutrisi. Nah itu. Jadi, eee, pengetahuan umum kita yang didorong oleh, pengetahuan alam bawah sadar yang relatif cenderung kita dengar itu akan membentuk keyakinan-keyakinan awal kita, keyakinan-keyakinan primitif kita ya. Jadi ini perlu dihindari teman-teman ya, selalu ada yang namanya validasi. Saya bukan, tidak sependapat, dalam konteks apa yang dilakukan oleh Rismond, tetapi, saya tidak menyasar tentang pribadi Rismond, tetapi saya, bicara tentang meragukan pendekatan yang beliau katakan ya, seperti itu dalam konteks metodologi yang dipakai. Yang menurut saya sebelum mendeklarasikan tentang temuan-temuan, beliau harus melakukan validasi terlebih dahulu ya. Artinya cross check kepada penerbit itu, bertemu dulu dengan pimpinan ya. Bukan hanya ambil data sini, analisis-analisis berdasarkan alat-alat analisis yang disukai ya, semacam, menabrak kaidah-kaidah yang ada. Ini yang menurut saya menjadi persoalan. Tapi tinggalkan dulu itulah. Silakan saja kalau ada yang ingin terus mendukung, Bang Rismond, ya tetapi selalu saya harus katakan ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi ya. Kalau saya analisis ya sebagai rekan rekan dalam masyarakat ilmiah, sebagai orang yang juga sama-sama pada level doktoral, saya kira, apa yang dilakukan oleh Mas Rismond ini berbahaya ya, berbahaya bagi kelangsungan karir beliau. Bukan berarti kita tidak menghargai ya, komitmen beliau untuk mengedepankan mencari kebenaran, tapi kebenaran itu punya bahasanya sendiri ya. Kebenaran itu punya konsensus, punya kesepakatan-kesepakatan yang tidak boleh dilanggar ya. Artinya, harus ada karena ini akan mengubah paradigma tertentu ya.
sekali lagi, ilmuwan, masyarakat ilmuwan itu selalu tidak akan gegabah, apalagi kalau ditiup-tiupi dengan kepentingan-kepentingan politik ya. Mungkin dalam hal ini Bang Rismon tidak punya kepentingan politik secara langsung, tetapi bagi stakeholder yang lain ini menganggap ya membiarkan saja persoalan ini karena diuntungkan yang menyangkut tentang suksesi kepemimpinan di 2025 sampai di 2029 dan 2009 sampai 5 tahun berikut ke atasnya. Ini kan masih terus bekerja ya, kekuatan-kekuatan politik, mesin-mesin politik itu mulai mencoba untuk memanfaatkan, mengendarai, kepentingan-kepentingan, isu-isu tertentu dan berharap bahwa lawan-lawan politik yang dianggap bisa menghalangi mereka itu tumbang sebelum waktunya dan itu yang terjadi. Di akhir konten ini saya mau mengatakan bahwa persoalan ingkrah atau keputusan kekuatan hukum itu ada pada bukan pada pengadilan, karena pengadilan itu menurut saya, tidak akan bisa diterima oleh mereka-mereka yang selalu punya prinsip bahwa, kalau tidak palsu, maka pengadilan telah menganiaya mereka, menzolimi mereka dan seterusnya ya. Ini, yang jadi satu soal. Ingkrah bagi saya itu adalah ingkrah dalam konteks, konsensus ya, kesepakatan, UGM secara kolektif kolegial, secara kelembagaan 100% mengatakan bahwa, ijazah Pak Jokowi itu asli. Inilah ingkrahnya ya. Jadi kalau ingin mencari suatu pembenaran di luar keputusan statement UGM itu, menurut saya itu sesuatu langkah yang tidak akan pernah ada ujungnya, akan pernah ada akhirnya ya. Dan kita belum berbicara pada aspek yang lebih besar daripada hal ini, pada sekedar berkutat-kutat dengan persoalan yang disebut dengan, asli atau tidak aslinya. Kita sedang berbicara tentang NKRI dalam konteks keutuhannya, dalam konteks kerja-kerja besarnya untuk mewujudkan, tujuan bernegara ini, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi punya sejuta kebohongan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di konten, filsafat kebohongan ya. Filsafat kebohongan, silakan teman-teman bergabung di akun saya yang lain, channel saya yang lain itu bukan ahli filsafat. Di sana kita akan keroyokan bersama-sama untuk mendiskusikan ya, maksud saya mendiskusikan bersama-sama secara kolektif, membangun kemampuan kita untuk berpikir secara mandiri dan juga toleran terhadap pemikiran orang lain serta tidak kehilangan, nuansa pertanggungjawaban atau disebut dengan otokritik ya, jangan-jangan kita bisa salah. Dalam hal ini saya juga bisa salah, bukan ahli, bukan partai politik.